dengan tema Integrative Care for Renal Colic, ya, caused by nephrolithiasis and urethrolytiasis. Jadi sakit kolik ginjal yang disebabkan oleh batu gitu ya, batu di ginjal dan di saluran kencing gitu ya. Akan ada tiga pembicara, sahabat-sahabat Pikti, yaitu Arya Prananando, MBBS MCMM, lalu Dr. Saiful Agung Wibowo, spesialis urologi FICS, lalu ada Ibu Nadia Rosiana Sunendra, BMed, ya. Eh, Hari ini jadwal agak sedikit ketat, seperti teman kita tahu, sebagian dari sahabat-sahabat kita yang menjalankan ibadah puasa tentunya nanti akan berbuka ya di seluruh Indonesia khususnya, dan ada juga sahabat pikir yang di luar negeri ya. Indonesia ada tiga bagian waktu, Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. eh, Nanti sambil acara berlangsung, mungkin sahabat-sahabat kita yang ada di Indonesia bagian timur akan berbuka duluan. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa buat sahabat-sahabat Pikti yang di Indonesia bagian timur. Nanti sambil acara berlangsung, mungkin teman sahabat-sahabat bisa berbuka ya, sedangkan yang di wilayah Indonesia bagian tengah dan barat masih ngabuburit ya kalau di Bandung. Eh, Begitu. Tempat saya sendiri di Kota Bandung baru saja diguyur hujan besar tadi, sekarang sudah reda, dan mudah-mudahan di tempat sahabat Pikti semua dalam keadaan cuaca yang baik juga ya. Tanpa berlama-lama ya, kita akan buka secara resmi webinar Pikti seri ke-229 pada hari ini. Akan dibuka oleh Suhu Haryanto. Suhu Haryanto, silahkan. Selamat sore, Suhu. Ya, selamat sore, Pak Gunadi. Salam sejahtera, salam Gimana cuaca, damai. cerah di sana, Suhu? Oh, cerah, cerah, cerah sekali. Setelah kemarin-marin ini diguyur hujan dan dapat kiriman dari Bogor, sehingga sebagian besar kota-kota di sini di daerah lebih bawah mendapatkan kiriman air yang cukup melimpah. Ya, ya, ya. Tapi sekarang semua aman ya. Ya, silakan, Suhu. Aman, aman. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Salam damai, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Kita bersyukur atas segala berkah dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa, bahwa kita selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia, serta ceria. Juga kita bersyukur kita dapat berkumpul kembali untuk mengikuti seminar Pikti seri ke-229 pada sore hari ini, tanggal 9 Maret tahun 2025 pada jam 14.30. Sebelumnya saya akan menyapa kepada yang terhormat Ibu Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Ten Suyanti atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Umum Perkumpulan Induk Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia, Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih. Yang terhormat Bapak Ibu para pimpinan Ketua Umum dari perkumpulan-perkumpulan organisasi yang bergabung di dalam Pikti. Juga tentunya Bapak Ibu sekalian yang sangat setia mengikuti seminar Pikti, dan Bapak Ibu yang baru mengikuti seminar Pikti. Tidak lupa juga saya ucapkan pada Bapak Ibu yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Bahwa pada kali ini Pikti menyelenggarakan seminar dengan topik Integrative Care for Renal Colic caused by nephrolithiasis and urolithiasis. Memang banyak sekali penderita-penderita yang mengalami gangguan-gangguan kolik di ginjal.
tentunya itu disebabkan ya dari batu ginjal yang ada di ginjal kita atau di saluran kemih atau di kandung kemih atau di uretra. Nah, banyak penyebab yang bisa disebabkan oleh makanan, oleh kandungan-kandungan di dalam sayur-sayuran atau di dalam makanan-makanan kita asup setiap harinya. Maka itu kita harus waspada dan kita harus selalu menjaga makanan-makanan sehat agar kita terhindar baik di dalam makanan-makanan yang mengganggu dari ginjal kita atau bagian-bagian tubuh lain kita. Nah, untuk itu kita sudah menunggu para pakar yang akan memberikan pengalamannya, pengetahuannya di dalam e-seminar ini. Di antaranya saya akan menyapa kepada speaker pertama yaitu Bapak Arya Prana Nando, M, BBS, MC, MM. Kemudian kepada Bapak Dr. Syaiful Agung Wibowo, SPU. Dan speaker ketiga Ibu Nadia Rosiana Sunendra, BIMED, yang telah menanti kita untuk memberikan paparan-paparannya, pengetahuannya. Sengaja aku belum masuk nih. Oh, sengaja belum masuk. Ya, dan tentunya bahwa kita harus selalu dalam keadaan yang sehat. Bahwa dikatakan pada tahun ini data dari Kemenkes tahun 2018 bahwa ada 1.499.400 penderita yang mengalami gangguan dari ginjal. Nah, kolik ginjal. Nah, begitupun kebanyakan pada pria yang berusia 30 tahun lebih banyak menderita kolik ginjal dibanding dengan wanita. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, untuk itu kita tunggu penjelasan-penjelasan dari para ahli yang sangat kompeten untuk memberikan penjelasan-penjelasannya. Nah, kemudian saya ucapkan juga kepada panitia, sponsor, dan semua pihak yang telah dapat menyelenggarakan acara e-seminar PIKTI seri ke-229 ini. Terima kasih dan sekali lagi bahwa e-seminar PIKTI ini saya buka dengan resmi. Terima kasih kepada Pak Dr. Gunadi. Silakan dilanjut Pak Dr. Gunadi. Silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Suharyanto yang sudah membuka acara ini dengan resmi tanpa berlama-lama karena kita punya 3 pembicara seperti yang tadi sudah disebutkan. Pembicara pertama yaitu Bapak Arya Prananando, MBBS MCMM, pembicara kedua Dr. Syaiful Agung Wibowo, spesialis urologi FICS, dan speaker ketiga Nadia Rosiana Sunendra BMed. Kita punya 3 pembicara yang luar biasa dengan 3 topik, dengan 3 materi yang luar biasa juga, sehingga waktu amat sangat terbatas ya. Kita akan mulai tanpa berlama-lama. Saya akan panggil dulu pembicara pertama, sahabat saya juga nih, Arya Prananando. Selamat sore, Dr. Arya. Saya panggil Dr. Arya karena beliau sebetulnya lulusan kedokteran. Ya, saya bacakan profilnya, Dr. Arya, sambil Dr. Arya bersiap-siap. Saya bacakan profil singkat ya. Ya, jadi sahabat-sahabat PIKTI, pembicara kita yang nomor 1, yang pertama ini
nama lengkapnya adalah Arya Prananando. Beliau ini lulusan sarjana strata 1 dari Nanjing Medical University Tiongkok, jurusan kedokteran umum ya. Ya, jadi ini punya background kedokteran konvensional ya, atau kita sebut medis barat. Lalu strata 2-nya di Tianjin University of Traditional Chinese Medicine Tiongkok, jurusan Chinese Materia Medica ya. Jadi Dr. Arya ini mempunyai kompetensi di bidang kedokteran barat dan kedokteran timur. Ya, beliau ini punya segudang prestasi, banyak menerjemahkan buku-buku, ya, lalu juga menjadi dosen, eh, aktif juga di dalam organisasi, ya, yaitu di Divisi Minat Bakat Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Tiongkok, cabang Nanjing, lalu Ketua Organisasi Buddhis Manggala, Wakil Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok, cabang Tianjin, lalu sempat menjadi Ketua PPIT Tianjin, dan sampai sekarang menjadi anggota Ikatan Naturopatis Indonesia. Ya, beliau banyak eh, apa mendapatkan sertifikasi juga, lalu mendapatkan penghargaan, Certificate of Scholarship for Outstanding International Students, lalu Certificate for Outstanding Interns, lalu menjadi dosen tamu di Universitas UI, eh, dan menjadi keynote speaker di acara SBE UISC 2019 ya di Universitas Indonesia. Beliau juga aktif menerbitkan publikasi-publikasi ya. Jadi dengan segudang ini kita dengarkan eh, materi dari Dr. Arya. Silakan Dr. Arya. Waktu 30 menit. Mohon maaf biasanya saya agak-agak longgar. Kalau hari ini begitu sudah 25 menit saya ingatkan ya. Begitu 5 menit mau habis. Karena kita punya 3 pembicara. Ya, silakan Dr. Arya. Ya, terima kasih Dr. Gunadi. Ya, lama tidak berjumpa. Ya, kita sering jumpanya sekarang lewat ini online ya. Iya, betul. Oke, selamat sore juga semua teman-teman di PIKTI ya. Eh, ini mungkin kali kedua ya saya di sini diundang jadi pembicara di seminar PIKTI. Ya, saya lihat PIKTI sangat konsisten ya, konsisten itu sudah sejak 2000 berapa tuh ya, sejak apa zaman-zaman masih COVID sering mengadakan seminar-seminar online terutama mengenai ilmu kesehatan tradisional. Ya, jadi untuk lebih memperkenalkan pengobatan-pengobatan tradisional ke masyarakat ya, ke masyarakat Indonesia, supaya masyarakat Indonesia memang supaya supaya tidak ini lagi ya, tidak asing lagi ya pada pengobatan tradisional ya, tentang mungkin akupuntur, herbal, atau tentang meditasi ya, atau teknik-teknik kesehatan tradisional lainnya, supaya tidak awam lagi ya, jadi lebih mengenal ya seperti apa ilmu kesehatan tradisional. Dan kebetulan saya di sini ya, tadi seperti Dokter Gunadi bilang, memang saya memiliki background ilmu kedokteran barat ya. Cuma memang dalam prakteknya saya sama sekali sudah istilahnya ya tidak pakai ya, tidak pakai lagi ilmu kedokteran barat saya. Jadi saya sekarang fokusnya di Chinese medicine ya, atau pengobatan Tiongkok ya. Nah, ini sedikit mungkin bagi yang belum kenal ya. Ya, nama saya ya Arya Prananando, MBBS MCMM. Jadi MBBS ini S1 saya, dia singkatan dari Medical Bachelor and Bachelor of Surgery. Ya, kalau biasa mungkin kalau kedokteran biasa MD ya, Medical Doctor. Tapi kalau di Tiongkok, kalau kita ambil kuliah kedokteran, dia gelarnya MBBS, ya, Medical Bachelor and Bachelor of Surgery, di Nanjing Medical University, China. Lalu saya melanjutkan pendidikan saya di Tianjin, ya, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, ya, di kota Tianjin, Tiongkok, ya, dengan gelar MCMM, ya, Master of Chinese Materia Medica. Ya, Chinese Materia Medica ini lebih fokusnya pada herbal sebenarnya, ya, herbal Chinese, ya, disebutnya sebagai Chinese Materia Medica. Lalu sekarang selain berpraktik, ya, saya banyak praktek di Gading Serpong ya, terutama di Tangerang, lalu juga ada di Jakarta. Ya, saya juga mengajar ya. Tadi ada disinggung ya tentang
perkuliahan ya, perkuliahan TCM ya, atau pengobatan tradisional Tiongkok di UMS ya, Universitas Medika Suherman di Cikarang ya. Saya juga mengajar di sana sebagai dosen D4 ya, PTT. Lalu selain itu juga saya juga mengajar juga ya di Dharma Husada ya, tadi di Institut Nalanda Jakarta Timur. Ya, lalu saya juga ya adalah menerjemahkan ya beberapa buku-buku Chinese medicine, nanti bisa dilihat ya apa di toko online ada banyak, ada buku akupressure ya, TCM Store ya. Nah, itu bisa lihat ya, ada buku-buku, ada Huang Tinei-Ching, ada buku akupuntur, ada Chin Ke Yaolie juga sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya di toko online ya, ada ya di TCM Store. Oke, kita masuk ya ke materi pada hari ini tentang tadi ya, nefrolitiasis ya, atau batuk ginjal. Saya akan lebih membahas batuk ginjal di sini pada sudut pandang TCM, terutama pada aspek tentang bakat ya, bakat batuk. Ini sering saya temukan ya pada pasien-pasien yang tadi sudah pernah operasi ya, batuk ginjal ya, tapi terus muncul lagi batunya. Ya, kadang ada yang muncul sampai 2 kali, sampai 3 kali, ada 5 kali, kadang-kadang udah muncul terus, katanya batunya banyak lagi gitu ya. Kalau dikumpulin udah jadi apa, ini kali, jadi apa, cincin kali ya. Nah, jadi kadang sampai dibilang sama dokternya gitu ya, ini bapak nih memang punya bakat nih katanya ya, bakat batu. Ya, jadi nah kita lihat ya, apakah memang kita punya bakat gitu ya, bakat batu. Oke, kita masuk ke materi. Jadi ini batu ginjal ya, seperti kita tahu. Jadi memang yang namanya batu ginjal, nanti mungkin pembicara berikutnya ya, ada dokter apa Agung, pasti akan lebih membahas lebih spesifik lagi ya tentang batu ginjal dalam sudut pandang kedokteran. Ya, jadi ini kita ya asal lewat aja ini batu ginjal ya, ini operasinya ya. Nah, sudah pernah operasi tapi muncul lagi. Ya, apakah punya bakat? Ya, kalau kita lihat ya, apa sih arti kata bakat? Ini Ini arti kata bakat kalau kita cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bakat itu artinya dasar ya, atau kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Ya, jadi ya ini contohnya kan kayak misalnya orang dari kecil udah jago nyanyi gitu kan ya, punya bakat nyanyi. Ya kan, kalau dari kecil udah pinter nari, ya dia punya bakat nari. Ya, atau dari kecil udah pinter gambar gitu kan. Jadi pembawaan ya. Ya, dia punya bakat menggambar atau melukis. Ya, jadi ini bakat ya secara artinya, ya arti secara bahasa Indonesianya. Terus kalau bakat punya batu gimana? Maksudnya apakah batu itu juga bakat? Ya, apakah artinya kita punya istilahnya kepandaian, pembawaan ya, kepandaian atau pembawaan sejak lahir bisa punya batu gitu ya, batu ginjal apalagi ya. Ya kadang bukan cuma batu ginjal aja ya, kadang ada yang batu empedu ya, ntar udah dioperasi, ntar kadang muncul lagi. Ya kadang-kadang ya bukan cuma batu ya, kayak 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 kista, ya miom, ya udah dioperasi muncul lagi gitu kan. Ya tanpa bakat, ya kok bisa? Ya kenapa gitu ya? Apa memang eh, tubuhnya ini apa namanya memproduksi batu terus gitu kan? Nah, kenapa tuh? Nah, ini contoh kasus yang pertama ya, bakat batu. Jadi ada pasien, ya, seorang pasien dia pria, Parubaya usia 40 tahun. Nah, dia ada keluhan nyeri di pinggang ya, sudah 1 minggu. Dicek ke dokter, ya ditemukan ada batu ginjal. Nah, di sana mau operasi. Nah, ternyata waktu saya tanya-tanya lagi ya lebih lebih lanjut, ternyata sebulan sebelumnya dia baru operasi juga, ya operasi batu empedu, ya karena nyeri di daerah iga. Jadi dia bingung kok saya baru operasi batu empedu, sekarang dia muncul lagi sakit di pinggang, nah, kata dokter ada batu ginjal gitu kan. Kok bisa ya saya baru kena batu lagi gitu kan. Saya bilang ya aneh juga ya nih bapak nih ada batu-batu terus ya gitu ya. Nah kenapa bisa begitu?
Nah, setelah diperiksa ya secara pemeriksaan TCM ya ditemukan ternyata kondisi organ limpanya yang sangat dingin dan lembab. Ya karena si bapak ini dia sering konsumsi makanan minuman dingin. Ya makanya jadinya istilahnya kalau kita bahasanya tuh stagnasi ya, macet ya si limpanya ya. Sehingga ya dioperasi jadi bisa muncul lagi. Kenapa? Karena penyebabnya nggak diberesin. Ya limpa dinginnya nggak diberesin nih. Ya kan? Akhirnya saya menggunakan food therapy ya. Setiap food therapy yaitu ubi cilembu dan wedang jahe ya untuk menghangatkan dan menghilangkan lembab pada organ limpanya. Ya, jadi dalam praktek saya sehari-hari ya selain akupuntur, saya juga menggunakan metode food therapy atau terapi makanan secara TCM ya. Jadi sekarang saya sudah istilahnya semua pasien, mau pasien apapun ya, mau pasien kanker ya kan, kanker, diabetes atau apapun, itu saya menggunakan food therapy. Nah, kenapa saya tidak pakai herbal? Ya dulu saya pakai herbal, ya dulu saya pakai herbal karena ya saya belajar Chinese medicine, tentu teman-teman juga pasti yang belajar Chinese medicine ya, kita tentu belajarnya akupuntur, herbal gitu kan, jarang kita belajar makanan. Cuma setelah berpraktek, saya melihat orang kadang susah nyari herbal istilahnya kan. Kadang godok herbal juga apa namanya susah ya, godoknya kadang setengah mati, ya kan. Kadang bau-baunya sampai serumah, itu rasanya pahit, kan disuruh minum seminggu aja tuh kayaknya udah siksaan. Nah akhirnya saya belajar lagi, saya mencari apakah ada istilahnya terapi yang lebih nyaman ya, istilahnya makanan sehari-hari yang bisa juga menyembuhkan. Nah, akhirnya saya ketemu di terapi ini. Saya belajar sama eh, guru-guru ya, dan ternyata sangat efektif, sangat efektif. Jadi ketika dibereskan limpanya ya apa namanya batunya akan hilang, bahkan bukan cuma batunya aja yang baik, istilahnya tadi bisa nyeri dia bisa hilang nyerinya, ya kan, karena limpanya lebih hangat, lebih lancar. Bukan cuma keluhan aja yang baik, kadang-kadang keluhan-keluhan lainnya juga bisa membaik secara sendirinya ya karena penyebabnya diberesin. Nah, lalu yang contoh kasus kedua tentang kista tadi yang saya bilang, kista kok juga bisa muncul lagi ya, kayak batu ya, kok bisa muncul lagi. Nah, kista, miom, ya saya pernah ada pasien, nah ini ya, seorang ibu ya usia 48 tahun, mengeluhkan kista rahim multiple ya, jadi banyak kistanya ya, beberapa biji. Ya, multiple dengan disertai pendarahan. Sebelumnya sudah pernah operasi angkat kista ya di rahim selama 4 kali. Jadi dia bilang udah berkali-kali itu ya, kayak tahun lalu udah pernah, kedua tahun lalu pernah, 4 kali. Namun kisahnya muncul lagi, gitu ya, kan muncul lagi. Ya dikatakan katanya ini emang ibu ini punya bakat kista katanya gitu. Ya, jadi istilahnya si ibunya udah ini aja udah pasrah lah. Ya mungkin memang tubuh saya bakat kista kali gitu kan. Tapi ketika saya periksa, ya setelah pemeriksaan TCM ditemukan ternyata masalah utamanya ya, atau akarnya tuh ada pada organ liver yang memendam emosi kemarahan bertahun-tahun. Ya, jadi dari sini apa namanya ya kita beresin livernya. Ya, Pak. Jadi si ibu ini ya apa kalau dibilang memang masalah rumah tangganya sangat rumit. Makanya dia livernya tuh parah sekali. Ya. Jadi dari situ kita beres livernya, ya kita food terapinya saya pakai sayur bayam ya untuk meredakan panas di livernya. Dari situ si ibunya lebih baik, ya dia lebih sehat, ya dia berasa lebih fit ya. Ya, dan kistanya pun juga udah nggak muncul-muncul lagi. Ya. Jadi kita mesti cari penyebabnya. Jadi apa kok hubungannya batu ginjal ya sama limpa sama liver? Apa kok hubungannya gitu kan? Jadi makanya saya bilang ini saya jelaskan secara ilmu Chinese medicine ya. Ini adalah cara pandang ilmu tradisional Chinese medicine dalam melihat sistem tubuh manusia ya. Jadi dalam ilmu Chinese medicine kita mengenal 5 organ utama ya atau kita sebut sebagai manajer tubuh utama. Ya, apa saja 5 manajer tubuh utama ini? Ada paru-paru, ada limpa, ya ada liver, ada jantung, ada ginjal. Nah, jadi kelima organ ini masing-masing mempunyai fungsi yang unik atau khas, yang namun selalu bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Ya.
Di masing-masing dia punya fungsi masing-masing nih. Paru-paru dia tugasnya ngapain, ya liver dia tugasnya ngapain, ya kan, limpa ngapain, jantung ngapain. Ya walaupun mereka punya tugas masing-masing, mereka selalu kerjasama bareng-bareng. Jadi mereka satu tim ini, ya bukan kerja sendiri-sendiri, ya. Nah, ketika semua manajer bekerja dengan baik, ya ketika semua 5 organ itu bekerja dengan baik, maka sistem tubuh menjadi sehat. Ya, ketika si 5 organ ini bekerja baik, ya tim tim ini baik, maka tubuh sehat, tidak ada keluhan. Nah, tubuh menjadi sakit atau muncul gejala atau keluhan ketika salah satu dari manajer tersebut terganggu fungsinya. Jadi gampangnya ya, contoh kalau kita punya tim nih 5 orang, ya kan, satunya sakit nih izin, ya kan, akhirnya 3/4 nih yang kerja. Akhirnya kan kerjaan berlima jadi dikerjain berempat, lebih susah kan? Ya, lebih susah. Nah, akhirnya tubuh terganggu, ya, muncul ketidakseimbangan, ya, ketidakharmonisan pada sistem tubuh. Nah, disitulah muncul keluhan, ya. Jadi apa itu diagnosis secara TCM, ya, secara Chinese medicine? Nah, diagnosis adalah asal muasal atau penyebab, ya, origin dari suatu penyakit. Ya, ini nih ada ditulis nih di kitab Huang Tinei-Ching, ya, bagian link bab 55. Ya, ini kitab Huang Tinei-Ching ini adalah kitab rujukan utama para praktisi Chinese medicine, ya, di seluruh dunia. Jadi siapapun yang istilahnya berpraktek sebagai Chinese medicine practitioner, ya mereka harus paham tentang kitab ini, Huang Tinei-Ching. Ya. Nah, organ yang lemah atau rendah fungsinya merupakan asal muasal, ya, awal atau origin gangguan sistem tubuh yang kelak menghasilkan gejala atau gejala-gejala yang dikenal sebagai penyakit. Ya. Asal muasal selalu tunggal, ya, salah satu dari top manager tertentu. Jadi penyebabnya bisa selalu satu, ya, nggak mungkin apa namanya 2 atau 3 gitu, ya. Pasti ada satunya di penyebab. Ya, itu kita mesti cari. Ya, soalnya kalau satu ini penyebab atau akar masalah yang nggak diberesin, ya tadi si batu itu akan terus muncul. Ya kan, kadang dioperasi selesai muncul lagi. Sama kayak kista. Ya, kista juga tadi kalau operasi, ya kalau nggak diberesin maka masalah akar penyebabnya ya bisa muncul lagi. Sebenarnya bukan masalah batu atau kista, bahkan ya seperti penyumbatan, ya, plak, ya, penyumbatan jantung. Itu pun kalau udah pasang ring kan, makanya kan kadang orang udah pasang ring kan, udah pasang ring jantung satu, ntar nggak berapa lama pasang ring lagi, ya 2, 3, 5. Kadang saya ada pasien sampai 10, itu saya nggak tahu tuh ringnya ditaruh mana aja tuh, ya. Kenapa bisa orang pasang ring lagi? Ya itu karena penyebab masalah utama itu nggak diberesin, akar masalah dia bisa bisa kena ring itu nggak diberesin. Makanya bisa muncul plak lagi, muncul plak lagi, muncul plak lagi, ya ring lagi, ring lagi, ring lagi, ya kan. Ya gawat-gawat kalau nggak bisa pasang ring, ya bypass akhirnya kan. Itu tetap mesti kita cari akar masalahnya. Ketika akar masalah dibereskan, tidak akan muncul lagi itu, ya, apa namanya, keluhan-keluhan atau penyakit-penyakit tersebut. Ya, soalnya emang kadang pasien tuh mengira ketika sudah selesai operasi, ya udah selesai deh, udah istilahnya udah apa namanya hidup baru, ya kan, reborn, ya istilahnya kayak udah sehat lagi. Padahal enggak. Justru ketika seseorang sudah operasi, ya entah operasi batu ginjal atau operasi apa jantung segala macam, justru mesti lebih hati-hati. Ya, artinya tubuhnya udah nggak bener itu. Ya, harus sudah mulai merubah gaya hidupnya, ya kan, pola makannya. Ya, bukannya terus sudah selesai, pasang ring udah selesai, udah bisa makan makan bebas lagi, enggak. Itu mesti lebih hati-hati. Ya, nanti mungkin dokter Agung bisa lebih ini ya, lebih menjelaskan tuh. Ya, saya nggak ngomong banyak. Nah, lalu obat atau teknik apa saja yang bisa menyembuhkan? Nah, dalam TCM sebenarnya ada banyak obat yang bisa dipilih. Ya, namun apapun jenis tekniknya, ya bisa pakai jarum akupuntur, bisa pakai herbal, bisa bekam, bisa pakai meditasi, qigong, tai chi, terapi makanan, dan sebagainya. Intinya apa? Harus memenuhi kriteria sebagai obat. Jadi kriteria sebagai obat apa? Ya mesti tahu apa namanya, misalnya apa tusuk jarum, ya kan, mesti berapa kali sehari, ya kan, sorry, berapa, misal seminggu berapa kali, gitu kan, misal kasusnya berat, ya mesti misalnya 3 hari, atau enggak seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali. Kan misalnya meditasi berapa lama, atau qigongnya berapa kali, kan, ada kriterianya. Kalau dari mana? Ya dari diagnosisnya. Ya, jadi
pasien-pasien saya tuh saya selalu nggak semua sama, jadi nggak ada akupuntur semuanya seminggu sekali gitu kan. Harus dilihat dari tadi diagnosisnya. Kalau memang dia perlu rutin, misalnya perlu lebih sering, saya bilang mesti lebih sering. Kalau dia apa namanya nggak terlalu urgent ya atau apa masih cukup baik, nah itu nggak terlalu apa namanya saya bisa lebih lama ya. Atau karena pada diagnosis yang tepat tadi. Nah, apa yang disebut diagnosis yang tepat? Ya tadi ya di kita functional aging tadi. Nah, hanya obat atau teknik yang sesuai dengan diagnosis lah yang tepat yang akan membawa kesembuhan. Ya, jadi, nah ini atau obat-obatnya maunya seperti ini nih. Ini memain jackpot atau berobat. Ini sering saya ketemu ya, kadang di sosmed-sosmed ya, pada nanya, misalnya kayak nge-share aja gitu ya, obat buat diabetes apa gitu kan. Terus banyak yang ini kan, banyak yang komentar. Ya, daun insulin, apa nih susu Daily Strom, daun Afrika. Ya, terus apa namanya? Ini kayak kita nih kayak main tebak-tebakan jadinya kan. Ya, apa coba-nyoba gitu kan. Nggak ada apa ya aku bilang, nggak ada pemeriksaan, nggak ada diagnosanya. Kadang tuh ya, saya sering sering tidak menjawab ya, terutama orang-orang yang tidak pernah saya periksa langsung, ya kan. Jadi kadang ada yang nanya apa Sensei atau Dokter Arya, ini saya sakit tadi ya misalnya sakit batu ginjal, herbalnya apa ya? Saya bilang saya aja belum pernah ketemu orangnya, saya bilang. Gimana saya tahu? Ya kan maksudnya penyakit seberat apa penyakitnya, ya orangnya seperti apa, saya periksa seperti apa tadi kan nadinya, lidahnya segala macam saya nggak tahu, ya kan. Saya biasa nggak jawab, saya bilang nggak tahu, harus periksa dulu, saya bilang secara langsung, ya kan. Soalnya bukan kenapa-napa, ya kan. Kalau salah gimana? Ya kalau benar syukur, ya kan. Ya makanya saya bilang ini kita main jackpot apa mau berobat nih, bukan. Kalau main jackpot tadi kan main jackpot ya, pencet, ya kan nanti kalau angkanya benar sama semua, ya benar gitu kan. Kalau salah deh, ya kan katanya yang penting udah usaha, ya kan nggak gitu kan. Ini kan kita berobat ya, kita berobat kan apa nyawa sama berinteraksi sama nyawa pasien sebenarnya, ya kan. Jadi nggak bisa kayak apa tebak-tebakan begini, ya kan. Nah ini apa sebagai penutup ya, ini ada satu kutipan dari kitab Fountain Aging. Ya, the says do not treat those already ill, but treat those does not yet ill. That did not govern what was already in disorder, but what was not yet in disorder. This is as if a well were dug when one is thirsty, and as if weapons were cast when the fight is on. Would this not be too late too? Jadi orang yang bijaksana dia tidak mengobati orang yang sudah sakit. Jadi mereka mengobati ketika belum sakit, ya. Yang orang yang bijaksana tidak memperbaiki apa yang sudah berantakan, tapi mereka memperbaiki sebelum berantakan. Ya, soalnya kalau kita mengobati ketika sudah sakit, ya ini dia kasih contoh itu umpamanya seperti kita tuh udah kehausan baru nyari sumur, ya atau apa ketika kita sudah perang, ya perang sudah meletus, kita baru sibuk bikin senjata, ya ya ini udah telat katanya, ya kan. Jadi saya sering bilang ke pasien ya, terutama mereka-mereka yang istilahnya masih belum belum sakit parah. Ya kan kadang-kadang ada yang udah mau parah juga, ya saya bilangin, misalnya udah pernah operasi atau apa, saya bilang ini mesti mesti mulai merubah gaya hidup, ya kan. Masa mau nunggu sampai apa namanya ngap-ngapan nafasnya baru mau ini apa berobat yang benar gitu kan. Ya, soalnya kadang-kadang kalau penyakit udah muncul tuh kadang udah terlambat, ya kan, udah terlambat. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya. Ini sedikit ini sosmed saya. Ya, ada WhatsApp juga, WhatsApp klinik. Oke, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator ya. Jadi apa nih tidak lama-lama aja ya.